tepuk tangannya dari Solo Raya dan juga Tasikmalaya. Masya Allah, terima kasih banyak udah mampir ke studio Islam Itu Indah. Dan juga jamaah Islam Itu Indah di rumah yang dirahmati Allah ya. Masih di tema kita pagi hari ini, buat yang baru bergabung, kita ingatkan lagi tema kita hari ini adalah mengapa kita harus punya amalan rahasia. Masya Allah. Sebelum kita lanjut ya, kita lihat lagi sebuah video tayangan tentang lakukan ini. Selama 40 hari, apa yang dilakukan? Coba kita lihat tayangannya, ini dia. Insya Allah, doa Nabi Yunus ada yang hafal Bu? Malu ya pasti ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Masya Allah dibaca tadi katanya 100 kali selama 40 hari. Tiba-tiba semua hajat kita bisa didapetin insya Allah. Nah ini Masya Allah luar biasa, amin. Tapi pertanyaannya benar gak sih Ustazah kita dianjurin untuk memiliki amalan rahasia agar ketika kita punya hajat yang kita ingin banget, mungkin contoh nih, pengen punya keturunan udah lama nggak punya, atau mungkin pengen punya pekerjaan yang bagus, yang gajinya besar, katanya kalau misalnya kita rahasiakan, insya Allah katanya segera dikabulkan Allah. Dan amalan apa yang paling bagus yang untuk kita rahasiakan jika kita punya hajat nih? Mohon izin penjelasannya. Tepuk tangan buat guru kita Ustazah Nada. Terima kasih Kak Fadli, izin guru-guruku Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jamaah sekalian, amalan rahasia yang bisa mendatangkan hajat-hajat kita. Yang bisa menjadikan keinginan kita terwujud. Apa? Tentunya begitu banyak amalan yang bisa kita lakukan. Tapi ternyata pernah dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW bahwasannya as-sadaqatu sir. Sedekah yang sembunyi-sembunyi maka itu bisa menghilangkan murkanya Allah. Sedekah yang tersembunyi maka bisa mendatangkan rahmatnya Allah, bahkan bisa menghilangkan murkanya Allah. Sedekah yang terang-terangan bagus, sebab apa? Mungkin bisa memotivasi orang lain. Oh dia sedekah, saya juga mau bersedekah. Masya Allah dia aja yang punya keterbatasan mengeluarkan hartanya untuk bersedekah. Saya juga mau untuk bersedekah, maka itu akan mendatangkan kebaikan buat orang lain. Artinya ketika dia bersedekah secara terang-terangan itu bagus dan baik. Tapi ternyata ketika sedekah yang sembunyi-sembunyi ini akan memadamkan murkanya Allah dan akan mendatangkan kecintaan Allah kepada kita. Sebab apa? Sedekah ini adalah amalan terkait dengan hablum minan nas, terkait dengan hubungan kepada manusia. Oleh karena itu ini amalan yang bisa kita lakukan setiap hari. Ya, mungkin sedekah subuh atau mungkin sedekahnya di waktu yang memang kita bukan hanya lapang tapi dalam keadaan yang sempit. Sebab apa? Allah senang ketika seseorang idkhalus surur fi qulubil mu'min. Allah senang apabila seseorang memasukkan kebahagiaan kepada orang lain. Ya, jadi nyenengin orang, ngebahagiain orang, nolongin orang itu adalah amalan yang sangat Allah senang. Oleh karena itu sebab ketika kita sudah memberikan kebahagiaan untuk orang lain, Allah pun bahagia dan ridho insya Allah dengan apa yang kita lakukan. Insya Allah apa yang kita inginkan, insya Allah semuanya akan mudah terwujud. Jadi sedekah secara sembunyi-sembunyi. Lalu bagaimana ketika misalnya sedekahnya disampaikan kepada orang lain, gak ada masalah. Memang kalau sedekah sembunyi-sembunyi mendekati kepada keikhlasan ya. Kemudian ada lagi amalan yang bisa kita lakukan, amalan tiap hari sembunyi tapi insya Allah besar manfaatnya, yaitu kita melafatkan sering mengucapkan istighfar. Sebab apa? Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang selalu melafatkan istighfar. Istighfar ini kan bisa kita baca dalam hati aja. Ya, kemudian kapanpun dan dimanapun hanya kita dan Allah yang mengetahuinya. Ternyata istighfar yang kita baca, kita rutinkan, kita lazimkan, yang sempit akan terasa lapang. Kemudian juga semua masalah akan datang dengan jalan keluarnya dan Allah akan berikan rizki dari yang tidak disangka-sangka. Anak, kerjaan, rizki. Bener. Saudara yang sayang kepada kita, rizki. Maka insya Allah kita rutinkan setiap hari membaca istighfar. Teman baik rezeki. Teman baik rezeki. Teman rese bukan. Bukan. Masya Allah. Ada yang rese ya? Ada yang rese? Ada. Makasih banyak Ustazah Nada. Tepuk tangan buat Ustazah Nada. Nah, Ustadz Maulana, ayo izin. Boleh maju ke depan nih, waktunya kita mau kasih kesempatan Ustadz Maulana. Karena kita masuk di segmen Ustaz bertanya. Kami menjawab. Yang mana yang mau ditanya? Oh, boleh. Maaf ya, izin dulu ya. Oh iya. Nanya sama ibu ini. Oh boleh, Masya Silakan ibu Allah. berdiri. Boleh berdiri Ya, Bu. lihat kamera sana. Ya, perkenalkan dirinya dulu. Silakan perkenalkan nama.
Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Mirahayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mirahayu Oh, Mirahayu. dari Solo Raya, Majelis Taklim Solo Raya. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dong. Ibu Mirahayu mau ditanya apa sama Ustadz Mau Maulana? nanya, ibu pernah nggak Ustadz. punya teman ibu yang atau saudara ibu Iya. yang dalam artian dia punya amalan rahasia dan bisa sukses loh. Wih Masya Allah. Anak-anaknya pinter, ganteng. Ada nggak Bu? Ada nggak? Ada, Ada. ada. Siapa iya. itu orangnya? Teman. Teman. Kenapa cerita? Apa amalannya? Dia cerita kalau setiap waktu dulu antara sukses dan terpuruk itu selalu berdoa kepada Allah Ya. siang malam setiap saat, kemudian berusaha dengan segala cara, pekerjaan apapun yang halal dikerjakan. Masya Allah. Yang terakhir selalu sedekah, dibanyakin sedekah jasanya, karena saat itu sedekah hartanya belum mampu banyak. Wih Masya Allah. Tapi ibu terinspirasi dengan Iya. amalan teman ibu itu. Iya, Mungkin lagi sangat nonton? terinspirasi. Mungkin lagi nonton. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hai yang memberi inspirasi. Terima Wih, kasih. Terima kasih banyak Ibu. Tepuk tangan dong buat Ibu Mirahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin semuanya, Ustaz Nada dan Ustaz Sam. Mohon izin kepada semuanya, memang harus ada amalan rahasia. Sebagai pembeda dengan yang lain. Sampai-sampai apakah benar jikalau kita memiliki amalan rahasia walaupun orang lain memaksa ingin tahu, kita tidak boleh kasih tahu amalan rahasia yang kita lakukan. Jangan sampai yang kita lakukan jadi bumerang. Tahu nggak? Jadi bumerang buat kita. Balik kepada diri kita. Karena setan itu berusaha menguji, menggoda manusia, menjerat manusia dengan amalan sunnahnya. Dengan amalan sunnahnya. Sehingga menjadikan amalan sunnah itu sebagai kayak nazar. Tahu nazar? Nazar. Sesuatu yang sunnah dijadikan wajib. Ya. Maka memang amalan-amalan yang dirahasiakan itu seperti amalan yang sunnah. Amalan sunnah itu, jamaah, amalan sunnah itu milik kita. Amalan wajib itu milik Allah. Maka salat sunnah rahasiakan. Tahajud. Salat fardu tampakkan. Salat berjamaah. Tapi ada salat sunnah yang harus ditampakkan karena merupakan syiar. Tahu nggak? Idul Fitri, Idul Adha, kalau perlu di lapangan. Kenapa? Sebagai syiar. Supaya tidak jadi fitnah juga. Nah, puasa sunnah itu rahasiakan. Semakin banyak yang tahu puasa sunnahmu, semakin lelah kau. Itu puasa. Itu puasa. Makin kurang pahalanya. Jadi jangan. Tapi kalau untuk pembelajaran atau izin boleh. Sebagai apa? Supaya tidak menyakiti perasaan orang. Mohon maaf ya, izinkan saya puasa hari ini itu. Iya, tapi sekalian juga kalau nggak puasa juga lapor. Maaf Li, hari ini saya nggak puasa dulu, ntar ada undangan. Ada orang sebelah saya ini. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana ini, Masya Allah luar biasa. Makasih banyak Ustadz Jamaah. Sekarang saya mau kasih kesempatan buat jamaah curhat sama guru-guru kita ya. Tapi sebelumnya kita masuk dulu di segmennya. Curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Masya Allah, yang mau curhat boleh silakan angkat tangannya. Oh yang ini, sebelah sini boleh. Ibu boleh turun, silakan. Maaf, punten kasih jalan. Maaf. Sini Bu ke tengah Bu. Coba, perkenalkan dirinya dulu, namanya siapa, dari majelis taklim mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Elin dari Majelis Taklim Al-Jannah Tasikmalaya. Tasikmalaya, tepuk tangan buat Ibu Elin. Mau curhat apa Ibu? Boleh, silakan Bu Elin. Untuk diri pribadi saya ya Pak. Iya nggak apa-apa, boleh.
Gini, saya sama suami saya punya kesukaan yang berbeda. Sukaan yang berbeda, pasti ya. Iya pasti. Kalau saya suka healing, Suka jaro, healing, weh, luar biasa jalan-jalan Iya, gitu iya, ya. iya. Oke, kalau suami Kalau suami saya sukanya mancing. mancing. Heeh. Nah, mancing apa Bu? Mancing ikan. Mancing ikan. Ikan apa? Ikannya ya apa aja yang Apa ada aja? di empang gitu. Dari jam berapa mancingnya sampai jam berapa biasanya? Oh, mancingnya dari pagi pulang maghrib. Dari pagi pulang maghrib. Itu mancing apa kerja Bu? Ya mancing. Oh mancing? Ya, ya betul. Allah. Iya. Terus kalau mancing pulang suka bawa ikan nggak? Kadang dapat, kadang enggak. Kadang dapat, kadang enggak. Itu mancing ikan apa mancing perempuan? Mancing ikan. Oh, mancing ikan, astagfirullahaladzim. Kompor banget ya. Mancing perempuan gak diizinin. Nggak diizinin Oh, ya. iya, iya. Tapi Ibu pernah nggak curiga nih, maaf ya Bu ya, Ya, sama suami. Ini orang mancing dari pagi, pulang sore, nggak dapat apa-apaan. Pernah nggak curiga Bu sama Oh, suami? kalau curiga gitu enggak saya. Ah. Cuman saya suka kesal ya. Keselnya apa sama suami? Keselnya dari pagi pulang maghrib gitu, gak ada kerjaan gitu ya. Nah, saya mau hilangkan rasa kesal itu. Oh, mau ngilangin rasa kesel itu karena suami mancing nggak dapat ikan. Iya. Coba kita minta guru kita dulu maju dulu ke depan. iya. Ustazah Nada, Ustaz Syam boleh maju ke depan. Masya Allah. Coba Bu, Ya, dengerin siap. laki-laki juga dulu yang cerita nih. Coba Nah. Ustaz Syam dulu nih, silakan nih Buat kasih semua masukan. orang-orang yang suka mancing ya. Yang suka mancing. Tuh. Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pada intinya, apa yang dihalalkan oleh Allah akan selama-lamanya halal. Apa yang haram, selama-lamanya haram. Maka ibu kasih aja aturan yang wajib, aturan yang haram, dan yang halal sampaikan. Mancing halal apa haram Bu? Mancing yang halal, enggak yang suka Halal. bayar. Oke, Betul. Halal. kasih aturan. Mas, mancing bisa jadi haram kalau kau mancing tidak sholat. Ya, iya. Karena betul, dari betul. pagi sampai Iya. maghrib tuh. Suka Maka ingatkan kasih sholat. aturan. Boleh mancing. Nomor 1, jangan tinggalkan sholat berjamaah. Ya Nah, betul, saya suka. Nomor 2, tidak boleh judi. Jadi karena jangan salah, tempat mancing itu ada judi juga. Ya ada. Ya kadangkala ada tempat-tempat yang ada judinya di sana. Ada, iya. Subhanallah. Alhamdulillah, Yang ketiga, jangan mengabaikan kewajiban kepada keluarga seperti nafkahnya, Ya, betul. ada nafkah lahir batinnya. Ini ikan disayang-sayang, alat pancingnya disayang-sayang, istri dan anak lupa disayang. Ya. Wah, Bu, saya mau nanya, Ibu Elin, itu suami mancing sama siapa biasanya? Banyak temennya. Banyak Oh, temennya. kalau udah Cowok apa lupa, cewek temennya? cowok. Cowok. Ibu, emang Ibu lihat temennya itu cowok? Mas Fahdi Ya, panas-panasin nih ya Allah. Pulang akhirnya jadi ribut kayaknya. Iya benar. Iya, ditambahkan Ustazah Nada mau izin ya. Sebenarnya pekerjaan mubah, pekerjaan yang tadi disampaikan boleh-boleh aja. Cuma terkadang ketika sampai melampaui batas itu yang menjadi makruh ya. Jadi oleh karena itu boleh pertama tadi Ustaz Sam sudah memberikan jawaban bahwa berikan batasannya. Kemudian yang kedua coba cari misalnya kesenangan lain yang suami senang tapi bisa mendatangkan kemanfaatan. Contoh, Bang, sekali-kali yuk Bang kita datang ke kajian sebelah sana Bang. Kita sama-sama berangkatnya. Suami berangkat, ibu juga berangkat. Bapak sebelah sana, ibu sebelah sini. Sekali mungkin berat, sekali mungkin nggak mau. Tapi coba untuk diajak lagi. Kenapa? Sebab pintu kebaikan bisa datang ketika hadir ke majelis ilmu. Ketika udah datang ke majelis ilmu akhirnya iya ya kayaknya saya sia-sia ya. Atau kalau memang misalnya belum sempat nih berangkat ke majelis, maka betapa banyak misalnya tayangan-tayangan kajian, tayangan-tayangan tentang ilmu yang bisa didengarkan. Jadi bukan hanya terkait mancingnya, tapi juga diselipkan terkait hal-hal yang bisa mendatangkan manfaat. Insya Allah nanti lama-kelamaan ketika sudah meningkat kesenangan dengan ilmu, kesenangan dengan kebaikan, maka insya Allah dia akan paham bagaimana mengatur waktu, mana yang manfaat, mana yang tidak Benar. manfaat. Dan Ibu juga kalau suami mancing jangan dimarahin, didoain Bu. Mudah-mudahan pulang banyak dapat ikan, istri yang lain. Itu kalau Tapi- pulang tapi berarti ada cara didoain. Ustazah. Iya. Ya, Ibu, ini ada tips nih Bu. Apa? Mau gak Ibu suaminya gak mancing lagi? Ya, mau. Sebelum berangkat mancing, Ibu dandan yang cantik. Pakai baju yang seksi. bukannya makin kabur ya. Apa Pak, nih? yakin Bapak mau mancing? Ya Allah. Karena kita laki-laki Bu kadang kalau hobi tuh kalau kita dilarang makin kesel. Tapi kalau kita dikasih aturan itu nggak kesel. Contoh misalnya saya hobinya main game. Ya. Kalau istri bilang ngapain sih main game terus itu kesel. Tapi kalau dia bilang habis ini jalan ya.
Kalau dia bilang habis ini sekali lagi ya, gitu aja, kasih aja. Iya, iya. Mas boleh mancing tapi habis itu kita healing ya. Itu lebih senang biasanya. Ya tadi Ustadz Maulana kasih masukan. Apa itu? Ibu mau katanya suami nggak mancing. Ya. Ibu di rumah pakai baju ikan. Pakai baju mermaid. Pakai baju. Malah ngeri kayaknya langsung, aduh mendingan saya mancing beneran ikan deh. Tapi gimana Ibu? Masih ada yang unek-unek nggak nih yang mau Ya. diceritain? Ya alhamdulillah tapi Ya. mancingnya enggak yang bayar-bayar gitu. Oh, ya. enggak Ya, bayar, alhamdulillah. Masya Emang Allah. gitu. Ya. Ya sholatnya Oke. ingetin Bu, karena ada juga Ya. orang mancing tuh sampai sholat Jumat aja tuh ditinggalkan. Ya. Bilang dia yang Mantap Bu Elin, makasih banyak nih buat jamaah Islam itu yang di rumah, jangan kemana-mana dulu ya. Setelah ini kita lanjutkan lagi tema kita yang luar biasa, mengapa kita harus punya amalan rahasia. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.